Selamat datang kembali dalam perkuliahan Pengantar Analisis Real MA3131. Saya Erik dari Program Studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai turunan. Secara khusus kita akan menyentuh topik definisi dari turunan dan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Mari kita masuk pertama-tama ke dalam definisi turunan. Misalkan I subhimpunan dari R adalah interval, F adalah fungsi dari interval I ke R, dan C anggota I. Bilangan real L disebut turunan F di C jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta positif, sehingga jika X anggota I dan jarak X ke C-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka dipenuhi jarak dari ini ke L itu kurang dari epsilon. Kalau dalam hal ini F dikatakan terdiferensialkan di C dan L adalah F aksen C. Ada. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu persis seperti definisi kekonvergenan barisan, definisi limit dari fungsi, maka turunan fungsi F di C itu ada kalau ada nilai L-nya. Artinya, kalau saya membuktikan bahwa turunan F di C itu ada, saya harus mempunyai calon nilai L-nya dulu. Sehingga baru bisa saya buktikan bahwa L itu ternyata adalah turunan F di C atau bukan turunan F di C. Untuk membuktikannya, tinggal saya buktikan menggunakan definisi ini. Nah, yang perlu diperhatikan berikutnya, ini sejenis dengan persis seperti ketika kita mendefinisikan limit, yaitu jarak X ke C ini harus lebih besar dari 0, jarak X ke C-nya harus lebih besar dari 0, dan jarak X ke C-nya itu harus kurang dari delta. Ini artinya X-nya harus terletak pada C minus interval buka C minus delta sampai C plus delta, tapi X-nya tidak boleh sama dengan C, karena jaraknya ini tidak boleh, harus lebih besar dari 0. Maka membuktikan ini persis sama dengan membuktikan limit dari ini itu sama dengan L. Oke ya. Nah, selanjutnya turunan F di C ditulis juga dalam bentuk F aksen C adalah limit dari Fx min Fc dibagi X min C. Dapat dibuktikan dengan mudah bahwa jika F aksen C-nya ada, maka fungsinya ini akan kontinu di C. Nah, kamu coba buktikan menggunakan definisi tanpa menggunakan limit seperti ini, buktikan menggunakan definisi bahwa Fx itu sama dengan 3x kuadrat, dia mempunyai turunan di mana-mana. Untuk sembarang kamu ambil x di anggota real, maka dia punya turunan di mana-mana. Jangan lupa kamu harus menentukan terlebih dahulu apa itu L-nya. Kemudian, kamu coba tuliskan definisi dari L yang bukan turunan fungsi f di titik C. Nah, sebelum kamu masuk ke yang ketiga ini, kamu coba terlebih dahulu buktikan bahwa mutlak X itu di titik X sama dengan 0, turunannya bukan 1. Oke ya, kemudian baru kamu coba buktikan bahwa mutlak X ini tidak mempunyai turunan di 0. Caranya mungkin bisa menggunakan barisan, atau mungkin menggunakan limit kiri, limit kanan, pendefinisian limit kiri, limit kanan, dan seterusnya ya. Kamu coba untuk kamu dapat makin mengerti tentang definisi turunan ini. Nah, untuk memperluas wawasan kamu juga bisa baca mengenai fungsi Weierstrass. Ini adalah fungsi yang kontinu, tetapi tidak terdiferensialkan di mana-mana. Selanjutnya kita masuk ke teorema turunan dari kombinasi fungsi. Kombinasi fungsi di sini adalah perkalian skalar dari fungsi, penjumlahan fungsi, produk dari fungsi atau perkalian dari dua buah fungsi, dan pembagian dua buah fungsi. Dan ini semua mengikuti ini. Kalau f-nya terdiferensialkan, g-nya terdiferensialkan, maka alpha kali f terdiferensialkan, f tambah g terdiferensialkan, f kali g terdiferensialkan, f per g terdiferensialkan, asalkan f dan g-nya itu terdiferensialkan. Secara khusus untuk G-nya tidak sama dengan 0 di C, maka seperti ini ya. Coba kamu buktikan misalkan untuk produk dari fungsinya ini menggunakan definisi. Oke ya. Berikutnya kita mau coba melihat turunan dari fungsi komposisi. Untuk mencoba mencari turunan dari fungsi komposisi, saya harus membahas terlebih dahulu
teorema Kara-Teodori. Mari kita lihat teorema Kara-Teodori. Nah, misalkan f terdefinisi pada interval I yang mengandung C, fungsi f terdiferensialkan di C jika dan hanya jika terdapat fungsi phi di I, fungsi phi di I yang kontinu di C dan memenuhi ini untuk setiap X anggota I. Hal yang menarik di sini adalah eksistensi fungsi kontinu phi yang memenuhi relasi ini dan kontinu di C mengakibatkan eksistensi dari turunan f di titik C. Oke ya, jadi untuk membuktikan f terdiferensialkan di titik C, cukup saya buktikan bahwa ada fungsi phi, sehingga fx min fc-nya itu adalah vx dikali x min c untuk setiap x anggota I, dan dia kontinu di C. Lebih jauh lagi bisa dibuktikan bahwa phi di titik C itu ternyata adalah f aksen C. Cara membuktikan ini, ke kanan saya tinggal mengkonstruksi phi yang ternyata adalah fx min fc dibagi x min c untuk x tidak sebenarnya c untuk x sebenarnya c didefinisikan sebagai f aksen c, sehingga saya bisa membuktikan bahwa dia kontinu dan memenuhi sifat ini. Untuk kebalikannya nanti saya akan menggunakan definisi dari keterdiferensialan fungsi. Oke. Nah, teorema Kara-Teodori ini nanti akan kita gunakan untuk membuktikan teorema turunan dari fungsi komposisi atau yang biasa kita kenal di matematika 1 adalah aturan rantai, dan teorema turunan fungsi inverse. Tentunya teorema turunan fungsi inverse ini menggunakan teorema turunan dari fungsi komposisi. Ini bisa kita buktikan menggunakan aturan rantai. Nah, kita lihat terlebih dahulu aturan rantai. Misalkan I dan J adalah interval di R, dan G adalah interval fungsi dari I ke real, dan F fungsi dari interval J ke real, dengan Fj-nya subhimpunan dari I. Jangan lupa, ini adalah peta F oleh J, ini adalah sebuah himpunan. Dan C anggota J, jika F terdiferensialkan di C dan G terdiferensialkan di FC, maka fungsi komposisi G komposisi F ini terdiferensialkan di C dengan G komposisi F, turunannya di titik C itu adalah G aksen FC dikali F aksen C. Nah, kita akan melihat bukti dari aturan rantai ini. Aturan rantai ini kita lihat pembuktiannya berdasarkan teorema Kara-Teodori. Sebenarnya, kalau kita lihat fungsi komposisi ini, saya bisa melihat bagaimana melihat turunannya itu sama dengan ini, bagaimana melihat turunannya sama dengan ini, asalkan G ini terdiferensialkan di FC, dan F terdiferensialkan dari C, maka saya tinggal melihat ini. Ini fungsi G komposisi Fx dikurangi G komposisi Fc di C, dibagi dengan X min C, nanti seolah-olah saya limitkan untuk X mendekati C, nanti dengan cara yang sama saya limitkan ini. Dan ini boleh saya tuliskan dalam bentuk ini per Fx min Fc dikali Fx min Fc dibagi X min C. Kalau saya limitkan untuk X mendekati C, limit X mendekati C, limit X mendekati C, tentunya ini menjadi F aksen C yang adalah ini. Kalau X mendekati C, maka Fx-nya mendekati Fc. Mengapa? Karena dia kontinu. Kok bisa kontinu? Karena dia terdiferensialkan di titik C. Sehingga nanti saya bisa lihat limit dari Fx mendekati Fc dari ini. Dan itu adalah G aksen Fc. Sehingga langsung terbukti bahwa G komposisi F itu ada, yaitu G aksen FC dikali F aksen C. Kenapa? Karena ini ada, maka limitnya sama dengan limit kali ini dikali limit ini. Jadi selesailah sudah. Tapi pertanyaannya, kenapa saya harus bersusah-susah menggunakan teorema Kara-Teodori? Karena bila saya menggunakan ini, saya perlu syarat tambahan di sini. Coba kamu pikirkan, kira-kira syarat tambahan apa yang perlu saya tambahkan sehingga saya bisa melakukan sketsa bukti ini, yang tentu jauh lebih cepat daripada kita menggunakan teorema Kara-Teodori. Oke ya, sekarang kita mau masuk ke bukti aturan rantai menggunakan teorema Kara-Teodori. Mari kita masuk. Misalkan I, J, ini yang tadi, Fj-nya subset I, F terdiferensialkan C, G terdiferensialkan Fc, akan ditunjukkan G komposisi F itu terdiferensialkan di C dengan turunannya adalah ini. Oke, karena F terdiferensialkan di C, artinya F aksen C-nya ada. Artinya, berdasarkan teorema Kara-Teodori, terdapat fungsi phi yang kontinu di C, dan untuk setiap X anggota I berlaku Fx min F C sama dengan Vx dikali X min C. Dengan phi di titik C itu adalah F aksen C. Ini berdasarkan teorema Kara-Teodori. Dengan cara yang sama, karena G terdiferensialkan di Fc, artinya G aksen Fc ada.
Maka berdasarkan teorema Carateo-Dori, terdapat fungsi V di I, sehingga V continue di D sama dengan FC. Selanjutnya saya ambil D-nya itu sama dengan FC, ini berubah menjadi D. Dan GY min GD, ini sama dengan VY dikali Y minus D, untuk seluruh Y anggota I. Dengan V di D itu adalah G aksen dari D. Ini berdasarkan teorema Carateo-Dori. Kalau saya substitusi Y-nya itu adalah Fx, dan D ini sama dengan FC, ini Y sama dengan Fx adalah apa? Karena ini ya, kamu sudah tahu ya. Dan D sama dengan Fc diperoleh untuk setiap X anggota J berlaku G komposisi Fx dikurangi G komposisi Fc itu adalah Gfx min Gfc. Padahal G dari Fx dikurangi G dari Fc ini sebenarnya adalah Gy min Gd. Dan Gy min Gd itu adalah psi dikali Y dikali Y min D. Ini jadi psi kali Fx dikali Fx. Psi dari Fx dikali Fx min D-nya itu adalah Fc. Jadi saya dapatkan seperti ini. Oke ya. Padahal Fx min Fc itu adalah apa? Adalah ini. Sehingga saya bisa substitusi menjadi psi komposisi F, ini adalah psi komposisi F di titik X, dikali dengan Fx min Fc adalah ada Vx-nya. Jadi nanti adalah Vx ini menggantikan Fx min Fc. Jadi ini adalah perkalian dari V komposisi F di titik X dan Vx. Perhatikan bahwa V ini continue di C, V ini continue di seluruh X anggota I, di seluruh X anggota J, dan VC-nya itu ada. Dengan cara yang sama, psi komposisi F ini juga continue di C. Kenapa? Karena fungsi ini continue di D, di F dan C, F di FC-nya ya. Sehingga pada akhirnya psi komposisi F ini dia akan continue di C. Akibatnya perkalian dari dua buah fungsi yang kontinu di C, maka dia akan pasti kontinu di C. Dan untuk setiap X anggota J, berlaku ini sama dengan ini. Maka berdasarkan teorema Carateo-Dori, G komposisi F terdiferensialkan di C anggota J. Karena eksistensi dari fungsi ini yang kontinu di C dan memenuhi ini sama dengan ini untuk seluruh X anggota J. Sehingga turunannya adalah apa? Nilai fungsi ini di titik C. Vc itu adalah F aksen C, sehingga saya dapatkan belakangnya F aksen C. V komposisi F di titik C, ini adalah psi dari Fc. Psi dari Fc adalah G aksen dari Fc, sehingga saya dapat G aksen Fc dikali F aksen C, sehingga terbuktilah aturan rantai yang kita inginkan. Oke ya, jadi ini adalah yang biasa kita pakai ketika kita menggunakan, ketika kita berhubungan dengan matematika 1. Nah, kamu coba pelajari kekontinuan dan keterdiferensialan dari fungsi sin per x sin per x kuadrat sin per x di titik x sama dengan 0. Oke ya, dan teorema fungsi inverse, maksudnya teorema turunan fungsi inverse, ini persis seperti yang di matematika, dan untuk menurunkannya saya bisa menggunakan nanti memanfaatkan aturan rantai. Turunannya persis sama seperti yang kita pelajari di matematika 1. Nah, teorema ini bukan saja saya melihat turunannya di satu titik C, atau di satu titik C di sini, tapi juga saya bisa melihat turunan fungsi inverse di suatu interval dengan memperluasnya. Oke. Selanjutnya kita mau masuk ke teorema nilai rata-rata untuk turunan. Sebelum kita masuk ke teorema nilai rata-rata untuk turunan, kita memerlukan dua buah teorema sebelumnya. Pertama yaitu tentang teorema ekstremum atau maksimum atau minimum. Ekstremum ini artinya bisa maksimum atau minimum pada interior. Misalkan C itu titik interior dari interval I yang mengandung ekstremum relatif. Jika turunan dari F di C ada, maka F aksen C-nya itu sama dengan 0. Kita coba lihat. Teorema ekstremum relatif pada interior. Misalkan C titik interior dari interval I yang mengandung ekstremum relatif. Jadi di sini C-nya adalah ini. Maka kalau turunannya itu ada, jika turunan F di C ini turunannya ada,
maka f aksen C itu sama dengan 0. Ini ya, yang merah itu ya, f aksen di titik C ini adalah 0. Bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara membuktikan ini bahwa f aksen C ini sama dengan 0? Nah, misalkan ekstremumnya dalam hal ini saya pilih tanpa mengurangi perumuman, misalkan saya punyanya maksimum relatif di titik C di sini. Kalau maksimum relatif, saya akan buktikan f aksen C-nya itu tidak mungkin lebih besar dari 0 dan tidak mungkin kurang dari 0. Akibatnya, f aksen C-nya pasti sama dengan 0 berdasarkan trikotomi bilangan real. Karena f aksen C-nya ini hanyalah bilangan real biasa. Ingat ya, L yang tadi. Maka kalau f aksen C-nya lebih besar dari 0, artinya kalau saya melangkah sedikit ke sini, maka nilai fungsinya akan naik. Berarti dia bukan maksimum, karena dia akan naik di sini. Karena ada yang lebih tinggi dari ketinggian di sini, berarti dia bukan maksimum relatif. Dengan cara yang sama, kalau dia f aksen C-nya kurang dari 0, maka saya bisa melangkah ke kiri, dan dia akan, karena turunannya sama dengan 0, maka dia akan turun di sini. Begitu dia turun, artinya di sebelah kiri itu ada yang lebih tinggi dari ketinggian FC di sini. Artinya dia bukan maksimum relatif karena ada yang lebih tinggi. Akibatnya f aksen C tidak mungkin lebih besar dari 0, tidak mungkin lebih kecil dari 0, yang pasti f aksen C pasti harus sama dengan 0 kalau turunan dari f di C-nya itu ada. Oke ya, jadi kalau saya punya maksimum minimum di dalam interior, maka kalau dia terdiferensialkan di titik itu, di titik ketika terjadi ekstremumnya, maka dia pasti turunannya sama dengan 0. Ya, tentunya kalau turunannya tidak ada, ya bisa jadi maksimum juga. Contohnya mutlak X di X sama dengan 0. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke teorema Rayleigh. Misalkan F kontinu pada interval tutup, interval tutup IAB, sehingga turunan F aksen ada di titik pada himpunan buka AB, FA dan FB-nya 0, akibatnya terdapat C anggota AB, sehingga F aksen C sama dengan 0. Yuk, mari kita lihat ilustrasinya. Ini teorema Rayleigh ya. Misalkan F kontinu pada interval tutup IAB, ini pada interval tutup A, B, dan turunannya F aksen itu ada untuk setiap titik di sini, pada himpunan buka AB. Ketinggian F di titik A itu sama dengan 0, ketinggian F di titik B itu sama dengan 0, akibatnya akan terdapat C anggota AB, sehingga turunannya itu sama dengan 0. Dalam kasus trivial, maka C-nya itu adalah seluruh titik di dalam interval buka ini. Maka turunannya ini adalah 0, karena dia adalah fungsi konstan 0. Oke ya, dalam kasus F-nya itu tidak trivial, maka pasti ada yang lebih besar atau ada yang lebih kecil dari 0. Artinya, tidak mungkin maksimum minimumnya itu terjadi di titik ujungnya. Maksimum minimumnya pasti harus terjadi di titik interiornya. Dalam hal maksimum minimum terjadi di titik interior, dan dia terdiferensialkan dari A sampai B, maka berdasarkan teorema ekstremum relatif di interior, maka turunan di sini sama dengan 0. Turunan di sini sama dengan 0. Akibatnya, terdapat C anggota AB, sehingga F aksen C sama dengan 0. C-nya diwakili oleh di sini. Titik C-nya di sini, C1, dan ini C2. F aksennya itu sama dengan 0. Oke ya. Nah, terakhir kita akan membuktikan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Misalkan F kontinu pada himpunan tutup I adalah AB, dan F mempunyai turunan pada interval buka AB. Akibatnya terdapat titik C anggota AB, sehingga FB min FA adalah F aksen C dikali B min A. Nah, ini saya akan memanfaatkan teorema Rayleigh. Mari kita melihat buktinya. Oke ya, ini asumsinya akan ditunjukkan C anggota AB sehingga FB min FA adalah F aksen C dikali B min A. Akan digunakan teorema Rayleigh untuk menunjukkan eksistensi C. Pandang fungsi Vx. Vx itu adalah Fx dikurangi ini. Kalau kamu perhatikan, FA ditambah dengan ini, fungsi, misalkan ini fungsi alfa, alfa dari X. Fungsi alfa X yang sama dengan ini, itu adalah fungsi garis yang melalui A, FA dan B, FB. Kamu lihat ya.
Ini adalah kemiringan dari gradien dari garis yang melewati A, FA dan B, FB. Ini kemiringan dikali dengan X min A ditambahkan dengan FA. Ini adalah garis yang melalui A, FA dan B, FB. Fx-nya sendiri adalah fungsinya. Saya ambil Vx-nya itu adalah fungsinya sendiri dikurangi fungsi garis. Kita lihat. Nah, tadi alfanya itu adalah fungsi ini. Tadi alfanya itu adalah fungsi garis ini. Maaf, ini seharusnya nyambung ke sini ya. Ini seharusnya nyambung ke sini. Alfanya itu adalah garis ini. Garis yang menghubungkan A, FA dengan B, FB. Jadi yang saya lakukan ini adalah Fx-nya. Jadi yang saya lakukan, V-nya itu adalah ini, F, dikurangi ini. Tentunya sehingga di titik ujung, ketinggian ini dikurangi ketinggian biru sama dengan 0. Maaf, ini seharusnya berimpit ya. Dengan cara yang sama, ketinggian biru dan ketinggian dikurangi ketinggian yang hitam, ini harus sama dengan 0. Sehingga dia punya di ujung-ujungnya dia adalah 0. Ini fungsi linear, dia pasti continue pada interval tutup AB, dan Fx-nya sendiri continue pada interval tutup AB. Dia terdiferensialkan pada selang buka AB, ini sendiri adalah garis, dia terdiferensial, fungsi linear terdiferensialkan pada interval AB. Sehingga nanti totalnya ini pasti continue pada interval tutup AB dan terdiferensialkan pada interval buka AB. Sehingga saya bisa menggunakan teorema Rayleigh, sehingga terdapat C anggota AB, sehingga FV aksen C-nya itu sebenarnya 0. Kalau saya substitusi ke sini, cari turunannya, udah gitu substitusi C, saya dapatkan ini, dan saya lakukan aljabar sedikit, sehingga saya dapat memperoleh yang saya inginkan. Trik dari sini adalah ini, pendefinisian dari fungsi. Nanti kamu lihat, untuk membuktikan teorema nilai rata-rata untuk turunan, untuk membuktikan soal-soal yang menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan, biasanya kamu harus mendefinisikan sebuah fungsi. Fungsinya bisa yang seperti yang memenuhi karakteristik tertentu. Kalau di sini saya mau menggunakan Rayleigh sehingga karakteristiknya di ujung-ujungnya harus 0. Oke ya. Juga nanti untuk masalah aproksimasi yang menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan, kamu nanti harus banyak berlatih. Nanti pada akhirnya saya juga harus berlatih melihat fungsi V apa yang harus saya definisikan, sehingga saya mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke ya, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah bicara mengenai dua hal. Yang pertama tentang definisi turunan, apa itu turunan. Kemudian kita bicara juga mengenai teorema nilai rata-rata untuk turunan. Teorema nilai rata-rata untuk turunan dibagi menjadi 3, ini Rayleigh dan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Nah, untuk kesempatan yang berikutnya kita akan masuk pada aplikasi dari teorema nilai rata-rata untuk turunan dan teorema L'Hopital. Terima kasih.